namanya di hutan ya. Kadang ada orang jalan. Ada orang jalan, dikirain orang mau kemana ya, mau ke desa apa ke sorean apa gimana gitu. Tapi ternyata ya ntar kalau udah ada pohon yang besar, kadang dianya ke pohon besar udah nggak kelihatan lagi. Kadang ya saya cuman begini lah, biarin aja lah, yang penting saya nyari kodok kanan kiri sungai udah gitu. Saya nggak mikirin takut, nggak mikirin apa, yang penting takutnya saya pulang nggak bawa kodok nanti nggak dapat duit. Oh iya ya. Tapi secara langsung Bapak melihat gitu kayak wujud, pernah nggak wujud apa? Kayak wujud ya sering. Giliran saya terus mendekati, itu berarti kepalanya goyang-goyang. Goyang-goyang bener kepalanya. Terus setelah itu goyang-goyang, oh ternyata bukan kayu, ternyata hidup kepalanya. Tapi ya saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sore hari ini saya itu lagi berada di salah satu kampung ya. Dan ini teman-teman kalau kalian lihat di sini, ini tuh saya tadi nggak sengaja ya, karena istirahat gitu habis dari daerah Pemalang. Nah ini kita lewat jalur dari arah situs Semedo gitu. Nah di sini ada warung swike nih, warung belut gitu-gitulah. Dan tadi nggak sengaja ibu warung tuh tanya, "Mas yang suka cari hantu ya?" gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, ibu warung itu bercerita, katanya suaminya juga cari kodok. Nah, cari kodoknya itu sendirian. Itu tadi cerita sedikit ya tentang mistisnya cari kodok di tempat-tempat angker, di pesawahan, bahkan di pegunungan. Makanya itu ada bapaknya katanya baru mau berangkat tuh di sebelah sana. Mumpung belum berangkat, kita ayo ke sana dulu teman-teman. Sini tuh pemandangannya masih ini banget ya, masih asri banget. Dan saya mau coba samperin bapak yang tuh lagi duduk di sana, lagi nunggu temen-temennya. Kadang-kadang begitu, 4 orang, 3 orang gitu loh. Awas mas, jurang. Jadi teman-teman, kita tuh mau cerita pengalaman bapak ini, tapi nggak tahu ya kita namanya. Nanti coba kita tanya. Ini tuh kayak ada bendungan gitu teman-teman. Nah, di sini mau ngobrol sama bapaknya, tapi nggak tahu namanya siapa. Kita kenalan dulu mungkin. Assalamualaikum Pak. Wah Pak ya. Saya kenalin dulu ya. Iya. Saya Denny. Ya. Bapak kalau boleh tahu bapak siapa? Bapak Dola. Bapak Dola. Nah, Dola. Pak, saya boleh ngobrol sebentar nggak? Ya boleh. Berangkatnya masih lama ya? Ya masih lama. Ini lagi nungguin ini, ya? Nunggu ya. Nah, teman-teman ya. Nah, ini saya pasangin ini nggak apa-apa ya? Sebentar. Boleh lah. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini ada Bapak Dola namanya. Beliau ini pemilik warung yang ada di ini namanya apa Pak? Bader ya? Iya, Bader. Dan kampungnya namanya apa nih? Kampungnya namanya Kertasari. Kertasari, Bader, masih Tegal Pak ya? Iya, masih Tegal. Masih Tegal teman-teman. Itu di situ ada warung swike gitu, kodok gitu teman-teman. Saya sih tadi nggak makan kodok, cuma tadi udah saya jelasin ya di depan. Makanya saya penasaran nih, samperin sama bapaknya nih. Pak, kita boleh ngobrol tapi di mana Pak ya? Ya mau di sini, mau di sini mau di mana? Ntar jatuh Bapak. Aduh. Ya di sini nggak apa-apa, sama nunggu teman ini ya. Pak, saya mau tanya mengenai Bapak kan setiap hari mencari kodok gini kan dari sore, kadang pulangnya pagi ya? Pulangnya jam 4. Jam 4 pagi? Iya jam 4 pagi. Pak, yang saya mau tanyakan, Bapak kayak gitu mencari kodok kan kadang bertiga, berempat gitu ya, dan itu pun mencar-mencar ya? Mencar-mencar ya, sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri ya. Ini teman-teman, explorer sejati, cari kodok. Nah, di sini mau yang saya pengen tanya, Bapak ada pengalaman mistis nggak sih Pak seputar? Ya pengalaman mistis paling ya itu kadang kalau misalnya ular udah dikaruni sama goib, kadang saya tinggal.
Kalau di itu kan nggak ada ayang-ayang. Kalau ular yang ada goibnya, nggak ada ayang-ayangannya, nggak ada. Oh berarti Iya. Bapak tetap pakai senter gitu ya? Tetap pakai senter, ya. Tapi kalau ada ayang-ayang, berarti ular biasa. Tapi kalau nggak ada ayang-ayang, berarti ular udah dikaruniai goib itu. Jadi nggak bisa dipegang. Jadi teman-teman kalau ada ular Iya. tuh disorot pakai senter, nggak ada Senter. bayangannya, itu Nggak ada berarti bayangannya. ular goib. Iya, ular goib namanya. Nah, Pak, kenapa saya datang ke sini? Tadi istri Bapak sempat ngobrol ya sama saya. Iya. Katanya Bapak itu dulu pernah mendatangi suatu tempat, dan tempat itu katanya Bapak ketemu seseorang dan itu Bapak ditawarin uang. Iya. Uang goib, bener nggak sih Pak? Kayak pesugihan gitu. Waktu itu begini, Gimana, Pak, saya tuh lagi musim kemarau. Saya lagi musim kemarau, orang saya kerjanya nyari kodok. Nah, istri bilang, wis mangkat, udah berangkat. Masa esok orang nggak ada belanja gitu. Nah, terpaksa saya berangkat, orang istri terus buat jajan anak-anak kan ya. Terus saya berangkat, namanya musim kemarau kan, air kayaknya nggak ada lah itu. Nah, pas waktu itu giliran pas saya berangkat, saya ke Tanah Surajaya, di situ ada bor. Iya, bor itu tuh nyala, berarti lagi buat Sawah mungkin. nyedot ke sawah. Cuman orang itu bilang, Pak, kayak gini kok berangkat nyari kodok, gimana sih Pak? Itu nggak ada orang lain, nggak ada kerjaan lain. Ya ada sih, cuman saya biasa udah nyari kodok. Gitu. Ya sini Pak, sini mampir dulu. Iya Pak, tapi ini saya mau nitip sepeda, tapi boleh nggak? Oh, boleh. Tapi sini Pak, sini. Kasihan banget ya, kasihan banget. Nah pas itu saya ditarik masuk. Setelah ditarik masuk, dan dia bilang, Pak, sini masuk, sini, biar dapat modal. Nanti tak kasih uang, nanti bilangin sama suhu saya, kayak gitu. Nah pas itu saya kesannya dilalak mau. Iya, giliran mau saya berarti duduk bareng berdua, dia wirid mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dumateng Syekh Maulana Jambu Karang. Nah saya bilang, loh kok Syekh Maulana Jambu Karang ya? Si apa ya? Hari panjang guna duit, hari panjang ngasih uang. Nah saya takutnya uang nggak sih enggak gitu. Iya. Nah saya terus, di situ mulai baca Bismillahirrahmanirrahim Syekh Maulana Jambu Karang. Saya langsung mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya baca itu Mas. Terus dia kalau nggak salah ada seberapa jam langsung kejedot kepalanya. Nah, kejedot kepalanya. Udah Pak, yang mau bawa duit katanya mendingan dibunuh sekalian di situ. Mendingan dipateni aja daripada nganterin duitannya saya. Masalahnya saya buka itu sih maca sholawat. Salahnya Bapak di situ baca sholawat. Iya, sholawat. Jadi kesannya menentang gitu. Iya, kesannya dia nggak mau deketin saya gitu. Nah terus, tapi orang itu masih bertahan. Ya udah, ini Bapak sekarang ini belum butuh. Nanti kalau butuh datang ke sini lagi. Barangkali Bapak udah butuh modal, datang sini, uangnya itu diambil. Uang itu sudah di sini ya Pak ya, di tempat penguburan di sini ya Pak, gitu. Nah terus sesudah itu nanti kalau ke sini panggil nama saya. Sesudah memanggil nama saya nanti terus nginjak ini tanah 3 kali gitu. Nah nanti saya muncul kayak gitu, cuman gitu doang. Di situ uang udah di sini Pak, udah di sini deh. Berarti iya, pada begitu. Saat itu kalau Bapak tidak baca sholawat mungkin bisa jadi uang itu ada. Iya gitu. bisa jadi uang itu langsung ada pasti di depan saya. Dan itu nggak ada syarat-syaratnya Pak? Nggak ada syaratnya, ini cuman gini doang, saya suruh minum, tapi kan saya nggak sering minum itu arak. Langsung saya ngambil sepeda langsung
saya jalan. Lihat habis udah jam 4 sih, kan kodok udah ini, udah kesiangan. Udah kekenyangan lah bacanya. Nah, Pak, Bapak kan kalau cari kodok itu kalau musim-musim kayak kemarau mungkin di sawah dan ke hutan kayak ke pegunungan gitu. Nah, Pak pernah nggak sih Pak kayak lagi nangkep kodok terus tahu-tahu ada apa hantu kuntilanak atau pocong gitu? Kadang orang ketawa, tapi kan saya nggak tahu orangnya. Oh, ada suara ketawa doang? Iya, ketawa doang, sama kadang-kadang ya luruh apa sih, nyari apa sih, kayak gitu. Oh, ada suara gitu? Iya. Padahal sepi ya Pak? Ya padahal sepi, tapi kadang-kadang nggak ada orangnya, cuman ya Allah, bilang itu suaranya doang yang ini, yang kedengeran. Tapi secara langsung Bapak melihat gitu, kayak wujud pernah nggak? Wujud apa? Kayak wujud, ya sering, cuman berwujud seperti apa ya? Kayak sekata gorila, bukan gorila, tapi ya makhluk itu juga sih, kayaknya mau goib juga sih. Duduk seperti kayak pohon 1 meter, bekas potongan pohon 1 meter udah kebakar. Oh, seperti ini mungkin ya? Berarti kayak seperti ini, cuman udah kebakar, hitam. Lah pas saya, oh apa ya? Oh kayu, ternyata kayu. Tapi giliran saya terus mendekati, itu berarti kepalanya goyang-goyang. Goyang-goyang bener kepalanya. Terus setelah itu goyang-goyang, oh ternyata bukan kayu, ternyata hidup kepalanya. Tapi ya saya bilang, Pak maaf nun sewu, kula badhe niki ngolari kodok, badhe nyari kodok. Maaf ya Pak, saya nggak ganggu, saya nggak sengaja. Orang saya kesini, Bapak udah di sini, kayak gitu. Saya cuma bilang begitu. Nah, kalau pengalaman pas bareng teman-teman yang lain lagi jalan atau ke suatu tempat mana, itu pernah nggak Pak? Kayak lihat orang, wanita atau siapa gitu-gitu? Oh, yang tahu itu teman saya. Katanya yang namanya jelingut itu ngikutin. Jelingut itu apa Pak? Iya, jelingut itu ya seperti macan lah. Oh, ya terus seperti macan. Bilang, wah, sial, dapat sedikit. Dah emang mengendi. Tuh kemarin ada jelingut, ngikutin terus, kadang muda, kadang nenek-nenek, kayak gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya lagi cari kodok nih teman Bapak? Cuma ngikutin. Ada yang ngikutin? Iya. Kadang muda, kadang tua, kan jadi orang diikutin kayak gitu kan, kesannya gimana gitu ya, orang nyarinya kayak gitu. Jadi ya kurang bebas kayak gitu. Kadang giliran pas berangkat ke situ lagi, ya nanti muncul lagi kalau dikasih. Makanya kadang mendingan nggak dikasih, kalau ke situ kesannya nggak muncul lagi. Tapi kalau misalnya memang dikasih, nanti muncul lagi. Mendingan nggak dikasih, jadi nggak muncul lagi, kayak gitu. Nah Pak, itu kan kalau di sungai ya Pak. Kalau di hutan sendiri Pak, di hutan sendiri tuh pernah nemu apa Pak? Kalau di hutan sendiri ya kadang-kadang cuman bunyi-bunyi apa ya, bunyi-bunyi kayak angin, seperti kayak angin beliung tapi agak kecil. Itu seruk, kadang muter. Tapi nggak tahu apa, entah di situ yang muncul apa, cuman angin doang. Kayak orang berempat. Nah, kesannya ngobrol kodok sambil tokek. Lah itu lagi nyari tokek, ya tahu-taunya ada bunga besar banget, warnanya merah. Bunga besar banget? Iya, bunga besar banget, tapi warnanya merah. Di tengah-tengah bunga itu ada seperti kayak jantung Tugu Monas. Jantung Tugu Monas. Oh, itu kayak obor Tugu Monas ya? Seperti kayak seperti Tugu Monas. Nah, tak kirain saya itu kembang bangke. Kan saya cocol pakai cadu gini. Baru kira cocol kayak gini, itu enggak tembus.
kayak seperti hari-harinya orang, gendul kayak gitu. Lembek gitu, Ya, kayak agar-agar ya? Ya kayak agar-agar. Giliran ke pas gitu, teman saya bilang, ini bukan kembang bangkai, ini kayaknya nggak bau pacin kayak gitu. Wah pacin banget. Enggak bau. Kalau kembang bangkai wah pacin banget. Nah sesudah itu saya ada lagi yang satu, yang sebelah kulon berarti nggak bau, yang sebelah wetan ada lagi satu lagi, itu yang baunya wangi. Bau wangi? Iya, Sama warnanya? sama warnanya merah, baunya wangi. Nah saya bilang, "Dah Nut, ini kok bau wangi banget." "Iya ya Lek, kok baunya wangi banget ya, tapi udah biarin, kesannya masalah nggak ngerti ceritanya, gampang nanti kalau udah ngerti kesannya bunga ini buat apa." Waktu itu saya tanya orang pinter yang waktu di sono di daerah Kedung Jati, "Pak, bunga sing gede nih besarnya sabak singgo nyuci itu bunga apa Pak?" "Di mana kamu taunya?" "Tuh di ini pohon iwil-iwil." Pohon iwil apa Iya. itu Pak? Ya nggak tahu itu, pokoknya namanya pohon iwil-iwil. Pohonnya putih warnanya. Iya. Ya, oh gitu anu kok, gue kon dongnya dicopot, dibedol baik. Nah, itu orang itu bilang katanya suruh di ambil. Cuman saya kan nggak berani. Ini kalau diambil baru dibawa terus nanti di pertelon Masjid Kedung Jati, saya nggak pulang-pulang. Nanti yang nonton banyak banget kan. Jadi saya gampang hari nanti kesannya udah tahu buang ini buat apa. Jadi saya nanti cari tak bawa kayak gitu. Nah orang itu bilang namanya gini, itu kalau bunga itu berarti diangkat dari tanah itu udah di rumah katanya. "Oh Pak, udah saya nunggu di rumah, itu ini uang udah di rumah," katanya begitu. Oh maksudnya kalau bunga itu dicabut, ya dibawa itu ada yang bilang katanya ada suara. Ya ada suara di kuping telinga saya. Nanti katanya bisikannya gini, "Pak udah pulang, saya udah di rumah, ini duit udah di karung," kayak gitu katanya. Ya Allah. Kan berarti saya ya kurang ini juga. Nah saya kan terus penasaran. Nah itu namanya apa, bunga apa? Itu namanya bunga kenanga kayak gitu. Berarti kalau misalnya kabarnya orang pinter ya, itu kalau cupangnya cupang kenanga kayak gitu. Cupang kenanga. Iya, masalahnya itu bunga sih, pakainya bunga kayak itu. Oh, Punya, jadi ya bunganya besar banget masalahnya. besar, ya? Nah itu bunga itu yang satu namanya Jaka Serenggi, yang satu lagi namanya Dewi Serenggi. Waktu itu merah semua pokoknya, merahnya kayak seperti nyala merahnya. Iya bener. Dan itu ternyata bunga untuk pesugihan. Ya untuk pesugihan katanya. Cuma kan saya kesannya kan takut. Iya. Takutnya kayak gitu. Saya belum ngerasain apa-apanya, nanti ngerusak itu saya apa Ada nanti resikonya ada gitu. resikonya sakit apa resikonya apa. Saya takutnya gitu Mas. Iya, karena nggak tahu Pak. Iya. Pak, pernah nggak sih kayak Bapak lihat apa terus Bapak ngerasa takut lari gitu? Yang ngerasa takut lari kadang kalau bilang kata lari itu kalau saya yang ngobor kodok tuh ular doang, ular yang paling besar. Oh pernah lihat Pak? Iya pernah. Tapi kalau misalnya ular biasa. kecil biasa cuman 4 meter 5 meter ya saya cuman biasa jalan. Ular itu biarin di situ. Dan tadi saya kata istri Bapak pernah ngobrol sama orang dan ternyata orang itu hilang gitu, hantu. Itu gimana Pak? Ya nggak jelas, karena kesannya ya saya kayak ketakutan. Kadang-kadang orangnya masih berdiri di situ. Kadang saya tengok taunya hilang Mas. Waduh, serem banget teman-teman. Dan sekarang ini udah mau sore nih, bentar lagi azan ya, udah 5:30 teman-teman.
kalau bicara soal mistis, mungkin bapaknya ini segudang cerita, bakal nggak selesai satu hari ya. Iya, ya banyak mas saya. Oh, saya Masalahnya setiap banyak, Pak, hari ya? ya mas ya. Setiap hari ke hutan, ke mana aja mau nyari. Iya. Dan bapaknya juga mau berangkat nih teman-teman. Saya ngerasa mengganggu nih Pak waktunya. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya dan ceritanya dan pengalaman-pengalaman yang seperti ini teman-teman mungkin bisa jadi apa ya, sebuah yang nggak tahu jadi tahu gitu-gitulah seperti biasa teman-teman. Kita mencari story cerita yang menarik untuk kita bahas, untuk kita share ke teman-teman semua. Bapak terima kasih banyak ya. Saya udah diajak ngobrol, maksudnya mengganggu Bapak mau cari kodok gitu. Bapak ini ada rezeki, diterima ya. Ya. Ini benar mas. Oh bener Pak. Udah. Masa? Ya makasih ya mas. Mungkin kayak gitu aja. Dan bapaknya lagi nungguin teman-temannya mau berangkat. Saya Dendeni pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.